Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fadli. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya ingin mempresentasikan ulangan tengah semester Pendidikan Agama Islam dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Abdurrahman SPDI MPD dengan judul materi Memahami Metode Islam. Di sini ada pengertian metode dan metodologi. Metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metodologi adalah ilmu yang mengkaji tentang metode. Pentingnya sebuah metodologi terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah pendalaman misionaris dalam memahami agamanya, dan yang kedua adalah keterampilan dalam menyajikan agama yang dipahami oleh misionaris kepada masyarakat. Metode kajian sumber, disiplin, dan dimensi Islam. Tujuan diturunkannya syariah Islam terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Dan yang kelima, menjaga harta. Metode disiplin ilmu dan kajian isi. Di Indonesia, ajaran Islam terdiri dari 3 disiplin. Yang pertama adalah akidah, yaitu dimensi Islam yang berhubungan dengan keimanan. Yang kedua adalah syariah, yaitu dimensi Islam yang berhubungan dengan ketentuan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, saudara seagama, saudara sesama manusia, serta hubungan dengan alam dan kehidupan. Dan yang ketiga adalah akhlak, yaitu dimensi Islam yang membicarakan baik buruknya suatu perbuatan baik secara parsial maupun komparatif. Metode kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Menurut Dr. Ali Syariati, ada 2 metode fundamental untuk memahami Islam secara benar, yaitu melalui Al-Quran dan sejarah Islam. Pengkajian Al-Quran harus dilaksanakan secara integral dan tidak parsial, serta berkaitan dengan hal-hal berupa sebab, syarat, penghalang, penjabaran, pengecualian, pembatasan, dan penambahan. Metode kajian dimensi Islam. Menurut Fazlur Rahman, menekankan pentingnya pemahaman Islam atas 3 pokok ajaran. Yang pertama adalah mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah membentuk masyarakat yang adil, dan ketiga mengimani hidup sesudah mati. Menurutnya, Islam yang benar hanya dapat dipahami melalui pengkajian konteks sejarah Islam. Menurut Ali Syariati, Islam merupakan agama yang universal, humanistik, inovatif, kreatif, dan memberikan bimbingan ilahiyah bagi muslim dan umat manusia. Di sini ada 3 metode pembelajaran, yaitu 1. Metode pembelajaran. Pembelajaran Islam tidak hanya pada kajian teks dan mempertontonkan keindahan Islam sebagai wacana, melainkan harus mencakup pembinaan penalaran, perenungan, penghayatan, dan pengamalan. Kedua adalah metode penalaran. Pembinaan penalaran diarahkan untuk mengembangkan wawasan dan cara pandang. Pembinaan tahap ini harus mampu sampai yakin secara nalar atau logika. Dan yang ketiga adalah metode pengamalan. Pembelajaran Islam harus mendorong amal, karena itu perlu disertai dengan program-program amal yang diarahkan untuk pembinaan dan pembiasaan. Dan terakhir adalah metode kajian sejarah Islam. Ajaran Islam bersifat normatif, namun tidak semua aturan normatif dapat diaktualisasikan dan dioperasikan secara praktis. Untuk sampai pada tataran praktis, kadang perlu pengajian yang ditopang oleh berbagai aspek kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan kajian sejarah Islam. Melengkapi kajian teks dan diarahkan untuk menguatkan konteks tak kala ditemukan teks yang muncul di latar belakangi kondisi tertentu. Terima kasih atas penjelasan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila mana ada kekurangan, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.